kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dara Afrila Rijani, ada Eko Satrio Handoyono, ada Muhammad Fadli, selanjutnya ada Ivan Pranata, dan yang terakhir itu, ada Wahyu Aji, dan yang terakhir itu Kang Dimas. Nah, di sini kami membawakan tema pemberian saran berbasis data rata-rata usia konsumen almas fresh chicken. Mungkin untuk selanjutnya itu akan disampaikan langsung oleh Eko Satrio. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dara Afriani atas pertanyaannya. Baik, apa itu Almas Fresh Chicken? Almas adalah pedagang baru dalam bisnis ayam goreng di Indonesia. Nah, belakangan ini mereka itu lagi gencar-gencarnya melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka sejumlah outlet baru, terutama di wilayah Karawang. Nah, dari situ kami terpikir untuk memberikan saran yang didasarkan pada data estimasi rata-rata usia populasi konsumen almas, sehingga masukan yang kami berikan tuh bisa lebih relevan dan berbasis data. Baik. Nah, identifikasi permasalahan. Nih, sebenarnya nih, Almas ini udah punya kuesioner nih, tapi masukan dari pelanggannya itu bersifat subjektif dan tidak terstruktur formulir. Jadi umpan balik yang disediakan oleh Almas memungkinkan pelanggan memberikan saran secara bebas tanpa panduan atau batasan tertentu. Nah, akibatnya sebagian besar masukan yang diterima bersifat opini pribadi dan tidak berdasarkan data atau analisis dapat dilakukan. Oke, next. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Michael. Mas Michael. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti kita. Pertama itu ada data dan variabel yang kita gunakan dalam tugas ini. Nah, pertama ada jenis data yang kita gunakan, yaitu usia, yang merupakan data rasio. Nah, ini penting ya, karena memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, termasuk perbandingan dan juga perhitungan rasionya. Nah, selanjutnya itu data kedua ada sumber data. Nah, yang kita pakai sekarang itu adalah data primer. Artinya kita mengumpulkan data langsung dari lapangan dan juga responden dari pembeli ataupun pelanggan Almas Fresh Chicken itu sendiri. Selanjutnya ada jumlah sampel sebanyak 60 sampel dan juga metode pengumpulan, yaitu kita menggunakan kuesioner dan observasi langsung ke tempat Almas Fresh Chicken itu sendiri. Jadi perlu dicatat 30 data kuesioner dan juga 30 observasi langsung itu datang ke Almas Fresh Chicken. Jadi 60 data itu 30 diantaranya itu mengisi kuesioner dan 30-nya lagi yaitu observasi langsung di Fresh Chicken. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada uji statistik yang kita gunakan. Nah, penelitian ini menggunakan uji one sample t-test karena pertama, tujuan utama penelitian ini adalah menguji apakah rata-rata usia konsumen Almas Fresh Chicken berada dalam rentang di bawah atau sama dengan 28 tahun, di mana menandakan generasi Z. Kedua, data usia adalah data rasio. Artinya, data itu bisa dihitung rata-ratanya memiliki nol mutlak dan berlaku hukum perkalian. Misal, 10 tahun sama dengan 2 kali 5 tahun. Nah, selanjutnya jumlah sampelnya atau N sama dengan 60 sampel. Dan selanjutnya itu standar deviasi populasi tidak diketahui. Hanya diketahui dari sampel. Maka, pakai distribusi T, dan distribusi Z. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan analisis data deskriptif yang akan dilanjutkan oleh rekan saya dalam tugas ini. Nah, pertama ada jenis data yang kita gunakan, yaitu usia, yang merupakan data rasio. Nah, ini penting ya, karena memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, termasuk perbandingan dan juga perhitungan rasionya. Nah, selanjutnya itu data kedua ada sumber data. Nah, yang kita pakai sekarang itu adalah data primer. Artinya kita mengumpulkan data langsung dari lapangan dan juga responden dari pembeli ataupun pelanggan Almas Fresh Chicken itu sendiri. Selanjutnya ada jumlah sampel sebanyak 60 sampel dan juga metode pengumpulan, yaitu kita menggunakan kuesioner dan observasi langsung ke tempat Almas Fresh Chicken itu sendiri. Jadi perlu dicatat 30 data kuesioner dan juga 30 observasi langsung itu datang ke Almas Fresh Chicken. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kang Dimas atas penjelasannya. Boleh next dulu. Ya, jadi untuk analisis data deskriptif yang kita gunakan pada uji ini adalah ada dua ya. Yang pertama adalah rata-rata atau X bar. Di sini untuk rumus X bar itu sendiri adalah 1/N untuk setiap X yang nilainya I hingga N. Jadi penjelasannya ya jumlah seluruh usia dibagi sama jumlah respondennya atau pengunjung almasnya. Maka total usia yang sudah kami dapatkan dari ke-60 data yaitu adalah 1.587 dan jumlah respondennya 60. Maka untuk X bar atau rata-rata dari pengunjung almas yang mengisi kuesioner dan kita observasi langsung bernilai 26,45 tahun tanpa dibulatkan. Lalu kemudian analisis data deskriptif yang kami lakukan adalah menghitung standar deviasi. Untuk rumusnya adalah standar deviasi, karena ini sampel maka dia lambangnya X kecil. Lalu dia nanti diakarkan dengan 1/N dimin 1. Dan untuk menghitungnya adalah sigma I hingga N, di mana setiap XI nanti akan dikurangi oleh X bar atau rata-rata yang sudah kita hitung dan dikuadratkan. Sama ya, setelah dihitung langsung, kita akan menemukan bahwa setiap nilai XI yang dikurangi X bar kuadrat itu nilainya adalah 5.883,34 dan N-1-nya 60 dikurang 1 sama dengan 59 hingga hasil adalah 99,72 di mana akar dari 99,72 adalah 9,97. Selanjutnya. Ya, baik, untuk penjelasan analisis data diferensial akan dijelaskan oleh Wahyu dan juga Muhammad Fadli. Oke, izin masuk. Sebelum melakukan pengujian yang lebih lanjut, di sini kita melakukan pengujian normalitas dulu untuk mengetahui data yang kita miliki ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, karena jumlah sampelnya kita ini ada 60, jadi di sini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.
Nah, di uji Kolmogorov-Smirnov ini terdapat 5 langkah. Nah, untuk langkah yang pertama kita formulasi hipotesis, di mana di sini H0, data usia pengunjung almas, kita anggap berdistribusi normal. Dan untuk H1, data usia pengunjung almas tidak berdistribusi normal. Nah, untuk langkah 2, taraf nyatanya dengan dilambangkan alfa. Nah, di sini kenapa alfa kita 0,05? Karena 0,05 ini, kita hanya ingin mengambil resiko 5% untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, 0,05 ini adalah yang paling ideal untuk batas wajar dan yang sudah umum digunakan dalam penelitian. Tidak terlalu besar seperti 0,10 dan tidak terlalu kecil seperti 0,01. Jadi kita ambil tengahnya saja. Kemudian dari tabel distribusi Kolmogorov-Smirnov untuk alfanya 0,05 dan N-nya ini, jumlah sampel kita 60, diperoleh bisa dilihat di tabel di sampingnya. Untuk di kolom untuk alfa 0,05, kita tarik ke bawah, dan di baris 60 kita mendapatkan angka 0,172. Nah, ini yang bisa kita pakai yaitu kita sebut D tabel. Next. Kemudian langkah yang ketiga, kriteria pengujian. Nah, di mana di sini H0 ditolak jika D max lebih dari D tabel. Dan H1 diterima jika D max kurang dari atau sama dengan D tabel. Nah, langkah keempat nih, kita uji statistik. Untuk mencari simpangan bakunya kan tadi sudah dijelaskan, di mana di sini simpangan baku kita yaitu 9,97, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, di sini kita membuat tabel distribusi normal standar, di mana kita urutkan dulu nih datanya. Untuk S1, data dari terkecil, yaitu umur 12 sampai yang terbesar. Di sini kita tidak menampilkan semuanya karena tidak muat ya, jadi kita menampilkan sebagian besarnya saja. Nah, kemudian ada kolom XI dikurangi itu rata-rata. Nah, sebagai contoh di sini, jika X1 misalnya untuk baris 12 ya, untuk baris usia 12. Berarti di sini 12, kita kurangi dengan X-nya rata-ratanya yaitu 26,45, menghasilkan negatif 14,45. Kemudian dan seterusnya ke bawah, kita juga seperti itu caranya. Terus F-cum ini apa? F-cum ini adalah kumulatif, di mana setiap data itu dihitung satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya terurut sampai 60. Kemudian FSX ini adalah distribusi kumulatif empiris, yaitu memberitahu posisi relatif setiap XI dalam total data. Nah, untuk cara mencari ini adalah di mana di kolom F-cum ini nanti kita bagi dengan jumlah datanya yaitu 60. Sebagai contoh di sini, untuk data ke-1 yaitu 1, kita bagi 60 ya. Bisa lihat hasilnya jadi 0,0166667. Kemudian seterusnya juga kita melakukan seperti itu. Kemudian untuk kolom ZI, kolom ini adalah nilai Z dari setiap data, yaitu seberapa jauh XI dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Nah, di sini bisa dilihat untuk mencari ZI itu di mana XI dikurangi X bar, kan tadi berarti langsung aja kita ngambil nih di kolom XI kurangi X bar, dibagi standar deviasi yang tadi sudah kita lihat, sudah kita cari nih 9,97. Jadi di sini negatif 14,45 dibagi 9,97, hasilnya negatif 1,449 kita masukin. Nah, untuk ke bawahnya juga seperti itu caranya. Kemudian untuk kolom FTX ini adalah distribusi kumulatif teoritas. Nilai ini diambil dari tabel Z. Jadi kita mungkin tidak menampilkan tabelnya, tapi di sini mungkin kita bisa lihat nanti di tabel Z. Kemudian langsung saja kita masukin. Kita sama seperti untuk baris yang lain caranya, kita lihat di tabel Z. Kemudian untuk FS, FT, nah ini itu adalah Dmax-nya. Nah, yang di sini ini yang akan kita gunakan, yaitu Dmax ini adalah nilai maksimum selisih mutlak antara distribusi empiris dan distribusi teoritis. Nah, makanya di sini rumusnya distribusi empiris dikurangi distribusi teoritis. Nah, di sini kita lihat nih, dari 60 data yang sudah kita buat, nilai mana yang paling besar, yang paling maksimum. Nah, di sini kita dapat nih Dmax-nya, yaitu 0,241. Oke, next. Next. Nah, langkah kelima, pengambilan kesimpulan. Nah, tadi kita udah peroleh nih Dmax-nya yaitu 0,241 dan D tabelnya 0,172. Nah, di sini karena Dmax-nya lebih besar dari D tabel, maka kita simpulkan di sini H0-nya ditolak. Dengan demikian tidak cukup bukti bahwa data berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari data kita ini adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita juga sudah melakukan perhitungan menggunakan Python, dan hasilnya juga sama ya, itu data tidak terdistribusi normal, tolak H0. Nah, di sini untuk perhitungannya kita sudah selesai. Untuk uji selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Fadli. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman saya Wahyu atas pendapatannya. Izin melanjutkan, bisa di next terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Di sini karena Dmax-nya lebih besar dari D tabel, maka kita simpulkan di sini H0-nya ditolak. Dengan demikian tidak cukup bukti bahwa data berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari data kita ini adalah data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita juga sudah melakukan perhitungan menggunakan Python. Bagian saya itu dengan uji one sample test. Di sini karena jumlah sampelnya adalah 60, jadi N ini lebih besar dari 30. Berdasarkan central limit theorem, t-test masih bisa digunakan meskipun data tidak normal. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan uji sampel t-test ini, yaitu langkah pertama ada hipotesis 0 atau H0, di mana rata-rata usia sama dengan nilai acuan. Misalnya nih, pada kasus ini
kelompok kami memutuskan untuk mengambil umur di 28 tahun. Lalu di sini ada hipotesis alternatif atau H1-nya. Rata-rata usia tidak sama dengan nilai acuan. Karena kita sudah sepakat dengan nilai acuannya yaitu 28 tahun, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi, di mana sama seperti penjelasan dari teman saya Wahyu, kita menggunakan tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 0,05, di mana ini merupakan standar untuk uji hipotesis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti 0,01. Setelah sudah menentukan dua langkah tersebut, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu statistik uji T, di mana uji T bisa dilakukan dengan menggunakan rumus seperti rumus di bawah ini, yaitu T sama dengan X0 dikurang mu dibagi standar derivasi dibagi akar dari N. Nah, di sini sudah disertakan juga penjelasan apa itu X bar, apa itu mu, apa itu S, apa itu N. Lanjut ke halaman berikutnya. Baik, sekarang kita akan mensubstitusikan ke dalam rumus T. T sama dengan, nah, karena tadi rumusnya sudah, tinggal dimasukin saja 26,45 dikurang 28 dibagi 9,97 dibagi lagi akar dari 60. Maka untuk yang atasnya selisih rata-ratanya bisa didapatkan menjadi min 1,55. Selanjutnya kita menghitung standar deviasinya atau standar error-nya yaitu 9,97 dibagi akar dari 60. Lanjut, di sini akar dari 60 kan 7,746. 9,97 dibagi akar dari 60, hasilnya akar 1,286. Lanjut, kita bisa langsung melihat hasil dari statistik T-nya, yaitu nilai T hitungnya itu berupa angka minus 1,2031. Nah, setelah kita sudah melakukan perhitungan pada T hitung, maka kita bisa menentukan nilai T tabelnya dengan melihat derajat kebebasannya. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai derajat kebebasannya? Nilai derajat kebebasan ini bisa didapatkan dengan jumlah sampel dikurang 1, di mana ini kan tadi jumlah sampel nih. Lalu kita bisa menggunakannya langsung. Jumlah sampel yang kita gunakan 60 dikurang 1 akan menghasilkan 59. Setelah kita mendapatkan angka 59 ini, kita bisa melihat angkanya di bawah ini, tabel ini. Kita mengambil angka 1,67109. Nah, berdasarkan tabel, maka kita dapatkan nilai T tabelnya adalah 1,67109. Next, bisa di next. Baik, setelah kita mendapatkan dua hasil perhitungan tersebut, kita bisa menentukan keputusan dan kesimpulannya. Namun sebelum itu, kita bisa melihat dulu berdasarkan kriteria pengujiannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita akan gagal menolak hipotesis 0H1. Dalam kata lain, H1 itu kita bisa terima. Namun, jika T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka kita akan menolak hipotesis 0 atau H0-nya. Terakhir, kita akan menentukan penentuan keputusan dan kesimpulan. Karena nilai T hitung yang lebih kecil daripada T tabel, maka berdasarkan kriteria pengujian yang telah ditetapkan, H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia konsumen Almas Fried Chicken kurang dari sama dengan 28 tahun secara signifikan pada taraf signifikansi 5%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Di sini saya telah menyertakan juga programnya untuk membandingkan dengan hasil perhitungan yang ada pada perangkat komputer dengan hasil manualnya. Karena saya tadi telah menyertakan hasil manualnya, yaitu T hitung min 1,2042 dengan T tabel dengan hasil akhirnya 1,67109 sekian-sekian. Maka coba kita lihat di sini pada kode program menampilkan output yang sama dengan perhitungan hasil manualnya, sehingga kita telah berhasil melakukan uji statistiknya. Kepada Dara, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Kak. Nah, saran yang diberikan dari hasil uji statistik. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada optimalkan media sosial, IG dan TikTok. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada buat konten yang seru, singkat dan mengikuti tren dalam kurung reels atau challenge. Yang kedua itu, poin yang kedua itu ada gunakan bahasa gaul dan visual yang catchy. Ajak influencer lokal atau mikro untuk review dan promosi. Nah, yang kedua itu, poin kedua itu paket hemat dan promosi Gen Z. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu paket anak nongkrong, ayam, nasi, es teh, RP 15.000. Nah, poin yang kedua itu promo IG story. Di sini ada follow akun dapatkan diskon. Yang poin yang ketiga itu ada stiker lucu dan kemasan estetik. Nah, di sini yang ketiga itu ada menu dan branding kekinian. Di sini juga ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada tambahkan menu limited edition yang unik dan kurma ayam saus pedas neon dan lain-lain. Nah, yang poin kedua itu desain tempat makan dengan sudut selfie atau mural khas Gen Z. Nah, yang poin yang ketiga itu gunakan nama menu yang lucu atau nyeleneh. Contohnya itu ayam nyesek atau nasi sad boy. Nah, di sini ada poin yang keempat yang terakhir itu ada interaksi digital dan komunitas. Di sini juga terdapat 3 poin. Poin yang pertama itu ada buat polling menu mingguan di IG Story. Poin yang kedua itu ada ajak komunitas pelajar atau kampus untuk kolaborasi at event. Poin yang terakhir itu ada loyalty card digital atau sistem stempel QR. Yang berarti beli 5 kali gratis 1 ayam. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi para penonton. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami mewakili kelompok 4. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.